dipertahankan menjadi anggota Polri. Keputusan tersebut disampaikan oleh Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan setelah sebelumnya Richard Eliezer menjalani sidang etik di gedung TNCC Divisi Propam Polri pada Rabu 22 Februari hari ini. Richard Eliezer, saudara, memiliki beberapa hal yang meringankan sehingga akhirnya diputuskan untuk tetap bisa berada di kepolisian. Di antaranya adalah Richard Eliezer ini belum pernah dihukum kode etik maupun pidana. Kemudian terduga pelaku yang juga mengakui kesalahannya. Richard Eliezer juga merupakan terduga pelaku yang telah menjadi justice kolaborator. Kemudian Richard Eliezer merupakan terduga pelaku yang masih muda untuk melanjutkan karirnya. Beberapa hal yang meringankan lagi adalah terduga pelaku atau Richard Eliezer telah membunuh warga Brigadir Yosua. Beberapa alasan yang meringankan lain adalah semua tindakan dari Richard Eliezer dilakukan dengan terpaksa karena diminta oleh atasannya, yakni perintah dari Ferdy Sambo yang jenjang kepangkatannya sangatlah jauh dibandingkan Richard Eliezer. Hal ini beberapa alasan lain yang juga meringankan Richard Eliezer adalah lantaran dirinya merupakan terduga pelaku yang membuat perkara ini menjadi terungkap. Sebelumnya, penasehat ahli Kapolri juga menuturkan bahwa akan ada kemungkinan Richard Eliezer nantinya akan mengikuti program pembinaan di lingkungan Polri. Richard Eliezer tentunya seusai bisa kembali bertugas di kepolisian akan dibina, diawasi, dan dibimbing selama kurun waktu tertentu. Barulah setelah pembinaan tersebut selesai, Polri akan mempertimbangkan nantinya Richard Eliezer akan ditempatkan di mana seusai sebelumnya dirinya adalah anggota Polri dari Satuan Brimob yang telah dipindah tugaskan ke Yanma Polri. Keputusan ini sangat bergantung pada apa yang telah dilakukan Richard Eliezer dalam membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah konferensi pers hasil sidang kode etik Barada Richard Eliezer di kepolisian yang menyatakan bahwa Richard masih tetap dipertahankan dan bisa kembali bertugas menjadi anggota Polri. Pak, dengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan menyampaikan hasil sidang KKEP atas nama terduga pelanggar Barada Richard Eliezer Budiang atau biasa kita sebut Baradai, NRT 98050869 Jabatan Tamtama Yanma Polri. Sidang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 mulai pukul 10.08 sampai dengan 17.30 atau berlangsung selama 7 jam 22 menit. Komisi terdiri dari Ketua Kombes Pol Sakyus Ginting, Wakil Ketua Kombes Pol Imam Tobroni, anggota Kombes Pol Hengki Wijaya. Selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan, selanjutnya saksi yang hadir dalam sidang KKEP antara lain AKP DC, Ibda AM, dan Ibda S. Untuk saksi atas nama Bribka RR, Saudara KM, dan Saudara MS tidak hadir dan keterangannya dibacakan dalam persidangan. Hal ini karena terkait wujud perbuatannya sudah dibuktikan dalam persidangan pidana di Pengadilan Jakarta Selatan.
Sedangkan untuk saksi atas nama Kombes Pol MP dan Ibtu JA tidak hadir dan keterangannya dibacakan. Selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan, selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selesai putusan sidang kami. Tugas, silakan bawa duga pelanggar ke dalam ruang sidang. Maju, jalan. Belok kiri jalan cepat. Gerak. Henti. Gerak. Kanan kanan. Gerak. Luruskan. Lurus. Padam. Ke posisi. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor petugas pantai. Siap dihadapkan. Terima kasih. Tugas kembali tempat. Tugas kembali tempat. Untuk tugas balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Brigadier Richard Eliezer, saudara, tetap dipertahankan menjadi anggota Polri. Keputusan tersebut disampaikan oleh Karopenmas Divmas Polri, Brigjen Pol Dr. Ahmad Ramadan, setelah sebelumnya Richard Eliezer ini menjalani sidang etik di gedung TNCC Divisi Propam Polri pada Rabu 22 Februari. Richard Eliezer diputuskan untuk bisa dipertahankan di kepolisian dengan beberapa alasan yang meringankan. Salah satunya adalah karena Richard Eliezer ini belum pernah dihukum kode etik maupun pidana. Kemudian Richard Eliezer merupakan pelaku yang telah mengakui kesalahannya. Tak hanya itu, Richard Eliezer juga merupakan terduga pelaku yang telah menjadi justice kolaborator. Selanjutnya, Barada Richard Eliezer juga merupakan pelaku yang masih berusia muda untuk bisa melanjutkan karirnya. Tak hanya itu, Barada Richard Eliezer juga merupakan pelaku yang telah meminta maaf pada keluarga Brigadir Yosua. Kemudian alasan lain yang meringankan Barada Richard Eliezer adalah lantaran Barada Richard Eliezer ini terpaksa melakukan tindakan pembunuhan atau penembakan lantaran diminta oleh atasannya. Terduga pelaku juga dianggap tidak berani menolak perintah dari Ferdi Sambo, yang mana jenjang kepangkatannya sangat jauh dengan bantuan terduga pelaku pula bahwa perkara kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua akhirnya bisa terungkap. Alasan-alasan itu yang kemudian meringankan Barada Richard Eliezer untuk tetap ada di kepolisian. Sidang kode etik yang dijalani Barada Richard Eliezer, saudara, sudah selesai pada sore tadi dengan keputusan bahwa Barada Richard Eliezer bisa kembali menjalani karirnya di kepolisian. Barada Richard Eliezer sendiri bisa kami informasikan sebelumnya bertugas di Satuan
Brimob sebelum dipindah tugaskan ke Yanma Polri, Richard Eliezer berpangkat Barada yang merupakan ajudan dari Verdi Sambo, kini setelah dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara, Barada Richard Eliezer harus menjalani sisa masa tahanannya yang kurang lebih akan dijalani Richard Eliezer selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Barada Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim dalam sidang vonis yang dibacakan pada pekan lalu. Dengan ini, vonis tersebut juga akan inkrah tepat pada malam nanti, mengingat memang tidak ada pihak dari Jaksa Penuntut Umum maupun Kejaksaan Agung atau Richard Eliezer yang mengajukan banding atas vonis yang dijatuhi oleh Majelis Hakim. Dengan inkrahnya vonis dari Majelis Hakim nantinya, Richard Eliezer akan menjalani sisa masa tahanannya kurang lebih 1 tahun. Lantaran sebelumnya selama menjalani persidangan sudah menjalani masa tahanan kurang lebih selama 6 atau 7 bulan lamanya. Selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan, selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selesai putusan sidang KKEP. Pak dengar Pak. Izin, statement semua, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan menyampaikan hasil sidang KKEP atas nama terduga pelanggar Barada Richard Eliezer Budiang atau biasa kita sebut Baradae, NRP 98050869 Jabatan Tamtama Yanma Polri. Sidang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 mulai pukul 10.08 sampai dengan 17.30 atau berlangsung selama 7 jam 22 menit. Komisi terdiri dari Ketua Kombes Pol Sakyus Ginting, Wakil Ketua Kombes Pol Imam Tobroni, anggota Kombes Pol Hengki Wijaya. Kameranya keluar. Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Abdi Renda Sakti, reporter Tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan untuk memantau langsung jalannya sidang Barada Richard Eliezer, Baradae, yang merupakan ajudan dari Verdi Sambo yang juga merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ya, pantauan kami di lokasi sekitar pukul 11.25 ini memang sidang 10.30 waktu Indonesia Barat
akan diawasi langsung oleh pengawas eksternal dari Kompolnas, yakni hadir Ketua Harian Kompolnas, yakni Benny Mamoto, dan juga Komisioner Kompolnas Pungki Indarti, yang memantau langsung proses dan mengawasi sidang kode etik untuk Baradae itu sendiri. Bukan hasilnya apakah Baradae tetap akan menjadi anggota Polri atau seperti apa. Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan sudah menyebutkan jika sidang ini akan dilaksanakan secara tertutup, dan dalam hal ini ada 8 saksi yang diperiksa dalam persidangan kali ini. Tadi juga kami sempat memantau Baradae menggunakan seragam dinas dan langsung masuk ke dalam ruang sidang untuk nantinya ditentukan apakah Baradae masih menjadi anggota Polri atau mendapat hukuman yang lain terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk informasi sendiri, dalam hal ini Ferdy Sambo yang merupakan dari Polri karena kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Saudara Barada Richard Eliezer dijatuhi sanksi administratif berupa demo Huta Barat. Barada Eliezer nantinya akan bertugas di Yanma Polri selama 1 tahun. Hal ini disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa nantinya Barada Richard Eliezer akan ditempatkan di bagian Tamtama Yanma Polri. Ramadan menuturkan Barada Richard Eliezer tetap bisa menjadi anggota polisi. Hal tersebut berdasarkan putusan yang sudah dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang dijalani Barada Richard Eliezer pada pagi tadi. Sidang dipimpin oleh Kombes Sakeus Ginting sebagai Ketua Komisi, serta anggota Kombes Hengki Wijaya dan Kombes Imam Tobori. Sidang kode etik terhadap Barada Richard Eliezer dimulai sejak pukul 10:08 waktu Indonesia Barat tadi, sementara sidang berlangsung kurang lebih selama 7 jam 22 menit. Richard Eliezer dinyatakan bersalah melanggar kode etik terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun Barada Richard Eliezer tidak dijatuhi sanksi pemecatan, namun hanya mendapatkan demosi dan harus bertugas selama 1 tahun di Yanma Polri. Beberapa alasan yang meringankan Richard Eliezer tetap bertahan atau tetap dipertahankan di Polri, saudara, lantaran memang Barada Richard Eliezer ini belum pernah dihukum kode etik maupun pidana. Kemudian ia merupakan terduga pelaku yang sudah mengakui kesalahannya. Richard Eliezer juga merupakan pelaku yang telah menjadi justice kolaborator. Kemudian Richard Eliezer masih berusia muda untuk bisa melanjutkan karirnya. Tak hanya itu, Barada Richard Eliezer merupakan terduga pelaku yang sudah memohon maaf kepada keluarga dari Brigadir Yosua selaku keluarga dari korban.
Poin yang juga meringankan Barada Richard Eliezer, saudara, karena tindakan dari Richard Eliezer ini dianggap dalam sidang kode etik tadi dilakukan dengan terpaksa karena diminta oleh atasannya. Barada Richard Eliezer tak berani menolak perintah dari Ferdy Sambo, yang mana jenjang kepangkatannya sangat jauh. Tak hanya itu, hal-hal yang juga meringankan Richard Eliezer adalah lantaran Barada Richard Eliezer merupakan pelaku yang membuat perkara terungkap. Status Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator ini menjadi salah satu alasan yang kemudian meringankan Barada Richard Eliezer. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer telah menjalani sidang vonis dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Barada Richard Eliezer divonis 1,5 tahun penjara karena dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Barada Richard Eliezer dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan ajudan Ferdy Sambo ini dinyatakan sebagai pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Jaksa menyatakan tidak akan mengajukan banding atas vonis terhadap Richard Eliezer. Dengan begitu, maka PN Jaksel menyatakan bahwa vonis akan resmi inkrah jika sampai tengah malam nanti tak ada banding yang dijatuhkan atau yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer merupakan ajudan dari Ferdy Sambo. Ia sendiri merupakan personil dari Brimob Polri. Ia kemudian dimutasi ke Yanma Polri saat kasus pembunuhan Brigadir Yosua mencuat. Selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan, selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selesai putusan sidang KPK. Tugas silakan membuka pelanggan ke dalam ruang sidang. Maju, jalan. Belok kiri, jalan cepat. Rapat. Henti. Rapat. Kanan kanan. Rapat. Lurus jalan. Lurus. Pada ketua komisi. Hormat. Rapat. Tegak. Rapat. Lapor terduga pelanggar siap dihadapkan. Terima kasih. Tugas kembali ke tempat. Tugas kembali ke tempat. Untuk tugas balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Pelanggar silakan. Siap. Baik kembali. Sehat ya. Siap siap. Silakan untuk memperkenalkan diri. Izin kemudian memperkenalkan diri. Nama Richard Eliezer Surya Mumiu, pangkat Barada, NRP 9805-869. Baik, saya sampaikan sudah sesuai.
Selanjutnya dipersilakan kepada penuntut untuk membacakan acara. Ya, sekarang saya akan menyampaikan saksi-saksi yang dipanggil ya atau diikut dalam sidang HKEP, sidang kode etik atas nama terduga Baradae ada 8. 8 ini yaitu 1 saudara MS, kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Nah, yang 3 orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Baradae, namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik. Kemudian 5-nya, yang pertama atas nama Kombes MBP. Kombes MBP ini juga kondisinya sekarang sakit, jadi tidak bisa hadir. Kemudian AKP DC ini hadir. Kemudian Ibtu JA juga kondisi sakit. Kemudian Ibda AM dan Ibda S. Jadi untuk Apa sih ditungguin sih? Tahu, lagi nungguin aja kali keluar. Lihat ada yang tuh. Bang. Jalan. koordinasi sama dia narkoba dulu. Jam 1 ya? Ya. Ya, Pak. Kita ke Bareskrim narkoba. Kita ke Bareskrim konvers narkoba. Konvers narkoba. Keluar pun nunggu keluar. Terus saat ini kami masih menunggu Baradae atau Barada Richard keluar untuk isoma terlebih dahulu dalam sidang kode etik Polri atau KKEP yang dengar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Tentunya dalam sidang ini nasib Baradae stop. Apa dosa? Belum selesai sidangnya cuma isoma gitu Pak Isma. Intinya dalam sidang kode etik ini akan diputuskan terkait nasib dari Barada Richard Eliezer atau Baradae, apakah akan kembali ke Polri atau seperti apa, nanti kita tunggu hasilnya dari hasil sidang kode etik ini. Rencananya sidang kode etik akan diumumkan hasilnya pada sore ini atau malam ini terkait dengan nasib Baradae itu sendiri. Ini juga terlihat ada Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan juga Komisioner Kompolnas Pungki Indarti yang baru saja keluar dari ruang sidang etik. Sepertinya memang sedang isoma. Kami masih menunggu apakah Baradae akan dikeluarkan saat sidang dihentikan sementara karena memang isoma. Tadi dari pantauan kami di lokasi, Baradae sendiri juga menggunakan pakaian PDH atau pakaian dinas harian lengkap saat masuk ke ruang sidang untuk menjalani sidang kode etik untuk menentukan nasib dari Baradae itu sendiri setelah menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J.
Ya, demikian laporan bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Saksi yang hadir dalam sidang KKIP antara lain AKP DC, Ibda AM, dan Ibda S. Untuk saksi atas nama Bribka RR, Saudara KM, dan Saudara MS tidak hadir dan keterangannya dibacakan dalam persidangan. Hal ini karena terkait wujud perbuatannya sudah dibuktikan dalam persidangan pidana di Pengadilan Jakarta Selatan. Sedangkan untuk saksi atas nama Kombes Pol MP dan Ibtu JA tidak hadir dan keterangannya dibacakan. Selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan, selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKIP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKIP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selesai putusan sidang kami. Pak dengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan menyampaikan hasil sidang KKIP atas nama terduga pelanggar Barada Richard Eliezer Pudiang atau biasa kita sebut Baradae, NRP 98050869 Jabatan Tamtama Yanma Polri. Sidang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari. Markas Besar Kepolisian, Saudara, menjamin keamanan. Markas Besar Kepolisian menjamin keamanan Barada Richard Eliezer seusai sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan untuk mempertahankannya. Karopenmas Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan pengalaman dari pengamanan akan dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri maupun kesatuan asalnya, Korps Brigade Mobil atau Brimob. Selain itu, Ahmad Ramadan juga menyampaikan agar semua pihak di internal Polri menghormati dan menghargai keputusan hasil sidang etik ini. Adapun hasil sidang tersebut memutuskan Barada Richard Eliezer didemosi ke Tamtama Pelayanan Markas atau Yanma Polri selama 1 tahun. Eliezer pun menerima putusan tersebut, sedangkan demosi berlaku sejak Eliezer menandatangani hasil sidang. Polri memutuskan untuk tidak memecat Richard Eliezer. Kepolisian mempertahankan Richard Eliezer meski Richard akan disanksi demosi selama 1 tahun. Keputusan ini berdasarkan hasil sidang etik yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta pada Rabu 22 Februari.
Sidang kode etik terhadap Barada Richard Eliezer dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, yang mana sidang ini diketuai oleh Sesrowa Prof Div Propam Polri, Kombes Sakeus Ginting. Ada beberapa alasan yang meringankan Barada Richard Eliezer, Saudara. Menurut Ahmad Ramadan, Richard Eliezer nantinya akan menjalani sanksi demosi dengan ditempatkan di Yanma Mabes Polri, yang mana sebelumnya Richard adalah anggota Korps Brigade Mobil atau BRIMOB. Ramadan mengatakan putusan sidang KKEP menyatakan Richard masih dipertahankan sebagai anggota Polri. Terdapat sejumlah pertimbangan hukuman dalam putusan sidang etik terhadap Richard Eliezer. Yang pertama adalah lantaran Richard Eliezer belum pernah dihukum melakukan pelanggaran etik dan disiplin. Kemudian yang kedua adalah Richard Eliezer yang mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Alasan ketiga adalah lantaran Richard Eliezer ditetapkan sebagai justice kolaborator atau saksi yang bekerja sama untuk mengungkap sebuah kasus. Sementara sejumlah saksi lainnya berusaha mengaburkan fakta dengan berbagai cara merusak, menghilangkan barang bukti, dan menggunakan pengaruh kekuasaannya. Alasan keempat, lantaran Richard Eliezer bersikap sopan sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. Alasan lainnya adalah lantaran Richard Eliezer masih berusia muda, yakni 24 tahun, dan dirinya sepenuhnya menyesali perbuatannya hingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Keenam, Richard Eliezer telah meminta maaf ke pihak keluarga Brigadir Yosua dan telah meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa sehingga keluarga mendiang telah memberikan maaf. Alasan ketujuh, semua perbuatan Richard Eliezer dilakukan karena tidak berani menolak perintah atasan. Pasalnya, jenjang kepangkatan pelanggar dan ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo sangat jauh. Kemudian yang terakhir adalah keterangan Richard yang mengungkap fakta di balik kasus ini secara jujur yang membuat perkara ini menjadi terungkap. Status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator juga membantu agar Richard mendapatkan sanksi etik yang cukup ringan dan tidak dipecat dari kepolisian. Pak, dengar Pak. Jim, semua 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan, selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selesai putusan sidang kami. Pak, dengar Pak. Apa sih ditungguin sih? Tahu, lagi nungguin aja kali keluar. Saat ini kita masih menunggu Baradae atau Barada Richard keluar untuk isoma terlebih dahulu dalam sidang kode etik Polri atau KKEP yang digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Tentunya dalam sidang ini Cuman isoma gitu Pak isoma. Richard Eliezer atau Baradae apakah akan kembali ke Polri atau seperti apa, nanti kita tunggu hasilnya dari hasil sidang kode etik ini.
Rencananya sedang beredar. Jakarta Selatan. Sedangkan untuk saksi atas nama Kombes Pol MP dan Ibtu JA tidak hadir dan keterangannya dibacakan. Selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan, selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selesai putusan sidang kami. Pak dengar Pak. Izin, semua 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan menyampaikan hasil sidang KKEP atas nama terduga pelanggar Barada Richard Eliezer Pudiang atau biasa kita sebut Baradae, NRP 98050869 Jabatan Tamtama Yanma Polri. Sidang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 mulai pukul 10.08 sampai dengan 17.30 atau berlangsung selama 7 jam 22 menit. Komisi terdiri dari Ketua Kombes Pol Sakyus Ginting, Wakil Ketua Kombes Pol Imam Tobroni, anggota Kombes Pol Hengki Wijaya. Itu kameranya keluar. Demikian informasi dalam live breaking news sore hari ini, saudara, terkait keputusan hasil sidang etik dari Barada Richard Eliezer yang menyatakan bahwa Richard masih tetap dipertahankan menjadi anggota Polri. Sanila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.